Emergencies can happen anytime, anywhere. Many of our parents, our children, our siblings have already become victims. There must be a spirit of caring and helping each other as human beings. Success in saving lives is happiness. However, a community concern is not enough. There must be an improvement in the ability to provide basic assistance. Cirebon Siaga 112 service is the solution. Easy to access, free of charge, and operational 24 hours a day. Integrating emergency services and community participation in handling emergencies. Involvement of government, private sector, and volunteers. For the sake of a life, for humanity. This is what sets us apart. Nearly 7,000 society are trained in basic life support. Over 13,000 society are trained in countermeasures of fire. More than 11,000 society are educated in disaster risk. All students have been equipped with concern and ability basic emergency response skills because we believe that caring of others is a necessity. Quick response becomes crucial. Since 2018, 1320 incidents have been handled. Many have been helped. Many have felt the benefits. Has received national awards. Has inspired and been implemented in 3 districts, and we hope it will be adopted by other regions. Cirebon Siaga 112 service is a public service that involves many volunteers in the community. Because lives are very valuable for human life. Anyone can be a hero. Let's get involved. Kami merasa aman. Tak ada lagi rasa khawatir. Kota berada di garda depan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Proyek Kota Berketahanan Iklim yang inklusif membantu 10 pemerintah kota di Indonesia untuk mengarusutamakan ketahanan iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan dan pembangunan kota. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemerintah kota telah berkomitmen untuk menanggulangi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Kota Cirebon menghadapi tantangan penting, yakni pertumbuhan jumlah penduduk turut berdampak pada peningkatan jumlah sampah perkotaan. Problema sampah ini merupakan problema yang sudah cukup lama ingin diatasi oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Sehingga harapan akhirnya adalah perubahan iklim di Kota Cirebon ini terus membaik sampai akhirnya bisa mengatasi atau bisa diatasi dan bisa meningkatkan kualitas udara di Kota Cirebon ini. Sektor pengelolaan sampah berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan gas rumah kaca yang disebabkan penimbunan sampah di TPA, pembakaran, dan pengomposan secara anaerobik. Pengelolaan sampah secara berkelanjutan serta peralihan ke ekonomi sirkular dapat membantu Cirebon mengatasi dampak perubahan iklim. Masalah penanganan sampah ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, stakeholder maupun komunitas lainnya. Tantangan pengelolaan sampah di Kota Cirebon selama ini adalah membangun kolaborasi dan elaborasi antar pihak. Led by SR Plus, which is called More Circularity, Less Carbon. And so the aim of the tool is to shift the concept of waste management to climate change. So basically it relies on carbon footprint or several waste streams. Pengelolaan sampah secara terpadu di Kota Cirebon bertujuan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Praktik-praktik yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemilahan sampah skala rumah tangga, pertanian perkotaan, program kampung iklim, pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot,
Memang ada prediksi bahwa TPA akan penuh dalam 3 tahun mendatang. Untuk pengurangan sampah, kita juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pemilihan sampah dari rumah tangga melalui bank sampah yang ada di RW-RW. Kami memulai program Kampung Iklim dengan melakukan upaya-upaya mereduksi sampah dengan giat bank sampah, komposting, kerajinan daur ulang yang diupayakan kepada masyarakat agar memahami betapa pentingnya hidup berada di lingkungan hidup yang bersih, nyaman. Kita pengelola limbah organik pakai teknologi biokonversi, Black Soldier Fly. Semua limbah organik itu dibawa ke kita Jaya Farm. Di situ ada proses pemilihan lagi untuk memastikan supaya tidak ada barang non-organik yang masuk mesin. Setelah itu digiling, dihaluskan, ditreatment, lalu difermentasi, dimasukkan ke ruang stok pakan untuk diberikan untuk pakan maggot. Kami dalam 1 jam tuh bisa menghancurkan sekitar 1 sampai 1,5 ton. Relawan TIK menciptakan satu portal informasi digital yang kita beri nama Kudu Eling. Lalu kami coba melakukan kampanye-kampanye edukasi juga terkait tata kelola sampah, pemilahan sampah, jenis-jenis sampah, bahkan melalui portal kudueling.id kita juga ada pengurai sampah berbasis organik gitu ya. KRIK dan pemerintah Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan yang nyata dari masyarakat, serta mereplikasi beragam gerakan warga melalui proklim, pertanian perkotaan, bank sampah, dan kampanye publik. Kota Cirebon mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran, baik itu mengenai teknologinya maupun tentang pemanfaatan sampah itu sendiri, agar kebersihan di Kota Cirebon ini meluas sampai ke pelosok-pelosok dan kemudian bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon, ingin menyampaikan bahwa sampean lan sedulur merupakan upaya pemerintah daerah Kota Cirebon dalam mewujudkan transformasi digital pelayanan publik menuju Cirebon Smart City. Digitalisasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. Sampean dan Sedulur merupakan portal layanan terintegrasi bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan yang memberikan kemudahan-kemudahan. Digitalisasi pelayanan publik dapat menjadi media penyerapan aspirasi masyarakat yang akuntabel. Sampean dan Sedulur menjadi pusat informasi penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sampean dan Sedulur memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kapanpun dan dimanapun. Digitalisasi pelayanan publik menjadi pendorong peningkatan digital literasi masyarakat. Berkolaborasi dalam pengelolaan data untuk meningkatkan pembangunan di Kota Cirebon. Layanan publik e-BPHTB pada portal Sedulur memudahkan transaksi BPHTB kapanpun dan dimanapun.
the Sultanate Court on West Java's northern coast, which being on the border of Sundanese and Javanese. When it comes to the possibilities of learning from history, there are doubtless many things we could aspire to learn. Some of those would be more practically useful in terms of contributing to the normal and decent functioning of well-meaning societies than others. Capacities of honesty, manhood, and good fellowship. Would all be highly beneficial to persons living in such small-scale human groupings as tribes and in city-states. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mengakses MPP Digital Jawa Barat yang akan terkoneksi ke MPP Digital Kota Cirebon. Pertama-tama, kita cari di Google MPP Digital Jawa Barat. Setelah muncul, kita bisa memilih link MPP Digital Jawa Barat. Seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih Kota Cirebon dan akan langsung masuk ke MPP Digital Kota Cirebon. Dari depan gedung Wali Kota Cirebon yang berbentuk metaverse, kita bisa memilih tanda panah atau menu yang ada di bawah untuk masuk ke layanan MPP Digital Kota Cirebon. Di depan kita disediakan tanda arah untuk masuk ke tiap-tiap tenan yang ada di MPP Digital Kota Cirebon.
Kita langsung masuk. Lalu masuk ke MPP Digital Kota Cirebon. Di sini kita bisa melihat banyak tenan-tenan dari masing-masing dinas atau lembaga yang ada di Kota Cirebon, dan kita bisa melihat layanan publik apa saja yang disediakan oleh masing-masing dinas. Seperti contohnya DPMP TSP Kota Cirebon. Kita pilih. DPMP TSP Kota Cirebon menyediakan 4 layanan. Yang pertama adalah website dinas DPMP TSP Kota Cirebon. Yang kedua, peta potensi usaha Kota Cirebon. Yang ketiga, Silangit. Dan yang keempat adalah layanan OSS RBA. Di DPMP TSP Kota Cirebon disediakan kontak person untuk menanyakan langsung jika ada yang tidak jelas dalam pelayanan atau layanan yang ada di DPMP TSP Kota Cirebon. Selain dengan cara melihat ini, kita bisa pindah lantai melewati pilihan yang ada di bawah. Seperti kita mau ke DKUKMPP, kita pilih nomor 13, maka akan langsung tertuju ke tenan DKUKMPP Kota Cirebon. Dan kita juga bisa melihat apa saja yang disediakan oleh DKUKMPP Kota Cirebon. Di sini ada perizinan simpan pinjam koperasi, pelayanan belangko, dan lain-lain, dan juga disediakan kontak person. Sekian penjelasan tentang MPP Digital Kota Cirebon. Semoga MPP Digital Kota Cirebon dapat membantu pelayanan publik yang dilaksanakan di Kota Cirebon menjadi lebih baik, cepat, dan akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo udah sampai kantor nih. Ayo masuk dulu ya. Ya udah, Bunda juga mau siapin buat meeting pagi ini. Baik-baik di rumah ya. Selamat belajar sayang. Oke Ayah Bunda. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waktunya belajar. Oke anak-anak, sekarang kita bisa uji numerus. Jadi kita substitusi X sama dengan 1 ketika X plus 6. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut ya. Nah, untuk Loh, kok mati? Assalamualaikum, perkenalkan ini Ayu. Di masa pandemi, Ayu harus tetap belajar online. Namun, Yah, kuotaku habis. Tapi harus belajar online. Gimana nih? halo warga Cirebon, kalian pasti pernah mengalami kejadian seperti tadi kan? Gimana nih? Aku nggak bisa melanjutkan belajar online. Tunggu sebentar. Pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Cirebon Smart City telah menyiapkan program Cirebon Melem berupa penyediaan akses Wi-Fi gratis yang tersebar di area publik dan gedung perkantoran pemerintah. Kalian bisa langsung menuju titik free Wi-Fi terdekat. Yuk berangkat, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M ya. Gunakan fasilitas internet dari pemerintah Kota Cirebon dengan bijak ya. Oke. Alhamdulillah sudah terhubung internet lagi. Kami mengajak seluruh lembaga, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut bergabung dalam program Cirebon Melek Internet melalui penyediaan akses free Wi-Fi. Cirebon Melek Internet, internet luas, warga cerdas.